Tapi ternyata ya rintangannya, faktanya tidak demikian. Ya, ketika Rasul mengajak mereka untuk beriman, ya mereka apa? Mereka enggan. Apa yang menyebabkan mereka enggan? Yang pertama, mereka enggan itu ya karena mereka kecewa. Kenapa bukan dari bangsa kami yang diangkat menjadi nabi yang terakhir? Mereka kecewa. Orang kalau udah kecewa, udah susah dah dibilang kecewa kan. Kemudian ditambah lagi ada juga di antara mereka ya, yang mereka itu sudah nyaman, terutama bagi pemimpin-pemimpin kaum kafir. Ya, mereka sudah berada di atas angin. Jadi kalau kami ya, mengikut Nabi Muhammad, posisi kami bisa jadi akan terancam. Ya, akan apa? Nanti orang pada ikut Nabi Muhammad. Ya akhirnya orang tidak ada lagi yang mengikut kami, sedangkan kami saat ini sebagai pemimpin yang kemudian mereka ya mengikut kami, termasuk juga mereka meminta bantuan kepada kami. Jadi mereka itu bisa kaya raya karena pengikutnya setia, bayar upeti, ya bayar pajak dan lain sebagainya. Nanti kalau kami ikut Nabi Muhammad, ya upeti kami bisa apa? Ya bisa hilang. Yang hal itulah kemudian menutupi mereka. Akhirnya mereka menjadi apa? Menjadi sombong. Sombong. Ya sudah, karena diri mereka sendiri yang memang ya tidak mau beriman ya kepada Nabi, apa yang dibawa oleh Nabi, maka semakin tertutuplah hati mereka. Padahal dalam hati kecil mereka pun mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tapi hati itu terkalahkan dengan sikap dan kesombongan mereka. Dengan sebab itulah ya sudah, kalau mau kamu sesat, Allah sama yang sesat sudah, maunya begitu kan seperti itu. Wa man yasha, dan siapa orang yang Allah kehendaki yaj'alhu 'ala siratal mustaqim, Allah jadikan dirinya, Allah menjadikannya ya, 'ala siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ai wa man yasha, dan siapa orang yang Allah kehendaki an yaj'alhu 'ala tariqin, bahwa Allah menjadikannya atas jalan yang Allah ridhai, wa huwa Islam, yaitu Islam. Yaj'alhu 'alaihi, ya Allah jadikan atasnya, menjadikan Islam atasnya, ya. Wa yuhadihu, kemudian Allah beri petunjuk ilaihi kepadanya. Wa yamutu 'alaihi, Allah mematikan, wafatkan alaihi atasnya. Fala yudillu ya man masya ilaihi, maka tidaklah ia menjadi sesat, ya. Wala yazallu man thabata qadamu alaihi, dan tidak tergelincir man masya ilaihi, orang yang berjalan kepadanya. Wala yazallu man thabata qadamu alaihi, dan tidak tergelincir orang yang kokoh, ya, kakinya alaihi, di atasnya. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, makanya satu hal yang perlu kita syukuri, ya, bahwa ya Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga terus berdoa mudah-mudahan iman dan Islam kita senantiasa Allah pelihara, ya. Itu yang paling mahal tuh. Ya, selalu kita minta ya, agar kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul ya khatimah, dalam keadaan ya iman dan Islam kepada Allah, ya. Sebab kalau ini bisa dipertahankan sampai akhir, maka nantinya di akhirat nanti ya orang-orang yang muslim beriman kepada Allah, kakinya tidak goyah, tidak tergelincir, ya, terutama saat berada atau melewati jembatan Sirat, ya. Kemudian ayat berikutnya, qul ara'aytakum in atakum 'adzabullahi aw atatkumus sa'ah aw ghayrullahi tad'una in
In atakum, jika datang kepadamu adabullahi, siksaan Allah, au atakumus sa'a, atau datang kepadamu as-sa'a, hari kiamat, awairallahi, apakah kepada selain Allah, ya, tad'una, di mana kamu menyeru, ya, kamu berdoa, ya, in kuntum shadiqin, ya, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ayat artinya, ya, qul ya akramar rusul, katakan olehmu wahai sepaling-paling mulia Rasul, likufari Makkah, bagi orang kafir Makkah, ya ahli Makkah, wahai, ya, penduduk Makkah, wahai orang-orang Makkah, akhbiruni, kabarkanlah olehmu kepadaku, in atakum, ya, jika datang kepadamu adabullah di dunia, sebuah adab yang Allah turunkan di dunia, kalau lagi seperti, ya, tenggelam, awil khasafi, awil masri, atau gempa, atau kutukan, atau dari, atau seumpama yang demikian itu, awadakumul adab, atau datang kepadamu adab, inda qiyamis sa'ah, pada hari kiamat nanti, atarji'una ila Allah, atarji'una ila ghairillah, apakah kalian semua akan kembali kepada selain Allah, fi, ya, da'idalikal bala, ya, di dalam menolak bala-bala tersebut, au tarji'una fihi ila Allah, atau kalian atau kamu kembali kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ayat yang ke-40 ini maksudnya adalah coba merenungkan, ya, jadi diminta merenungkan, bukan hanya untuk penduduk Mekah, tapi juga untuk semua. Cuma pada saat itu, ya, Rasul berpendapat dengan apa? Orang-orang kafir yang ada di mana? Di Mekah. Kepada siapa kita meminta? Kepada siapa kita meminta? Kepada siapa kita berdoa? Disitulah kemudian para jamaah sekalian bahwa secara fitrah, ini kan fitrahnya bahwa manusia ini, ya, adalah makhluk yang lemah. Ini fitrahnya, ya. Fitrahnya bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah, ya. Dari mana hal itu bisa dilihat? Lihatlah ketika orang tersebut susah, ya, saat orang tersebut kelaparan, coba lihat, lemah atau enggak? Lemah, kan? Saat orang tersebut sakit, lemah atau enggak? Ya, lemah, kan begitu. Ya, saat orang, ya, mengalami kebutuhan dalam hal apapun, ya, mendapat cobaan, saat itulah manusia adalah makhluk yang lemah. Nah, di saat itulah fitrahnya apa? Manusia meminta bantuan. Kepada siapa? Meminta bantuannya kepada zat yang lebih, kepada zat yang lebih. Nah, bagi kita tentunya kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kan begitu tuh. Kan lagi sakit, ya, kita berdoa kepada Allah agar penyakit kita diangkat. Ya, saat orang susah, ya, nggak makan, minta kepada Allah agar diberikan kecukupan, kan seperti itu. Ya, anak nggak sekolah, kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah luaskan rezeki, kan begitu, supaya anak bisa bayar sekolah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, lihatlah ketika dalam keadaan darurat. Ya, umpamanya saat apa tuh? Ya, saat gempa. Ya, orang lagi panik, itu kan semua orang teriak tuh. Lagi panik, coba tanya ateis. Ya, apa yang saat itu terucap? Saat itu terucap dia pasti meminta pertolongan. Ya, pertolongan kan begitu. Ya, artinya saat itu seorang ateis pun juga ada dalam nalurinya meminta pertolongan kepada sesuatu yang apa? Yang lebih. Ya, sesuatu yang lebih, artinya dia meyakini ada satu zat yang melebihi daripada apa? Manusia itu sendiri. Itu fitrah sudah. Fitrah. Nah, hal ini dijelaskan oleh Ahmad Ghodiyushi dalam kitabnya Dakwah Rasul alaihi salam, memberikan penjelasan. Ini kan contoh sosok makhluk yang keras hatinya sampai bahwa dirinya menganggap Tuhan, saking dia merasa bahwa saya adalah apa? Adalah sosok yang sempurna. Siapakah dia? Dia adalah Fir'aun, kan begitu. Ya kan, Fir'aun seperti itu. Makanya Fir'aun itu dalam kisah-kisahnya itu orang yang kagak pernah sakit. Makanya ketika kita sakit, disitulah nikmat sehat itu apa? Ada ya Allah. Enak banget sehat kan, seperti itu ya. Nah, Fir'aun ini karena merasa dirinya sudah sempurna, sakit kagak, pengikut banyak, semuanya patuh kan, semuanya apa? Semuanya patuh. Tapi kemudian saat dia mengejar-ngejar Nabi Musa, kemudian Allah tenggelamkan di Laut Merah. Di laut apa? Laut Merah. Ya, meskipun kalau kita berangkat haji, kita berangkat umroh, kadang-kadang mungkin suka diajak menepi melihat Laut Merah. Kecuali nanya, Musa, ini Laut Merah ya? Iya, kok lautnya biru? Lautnya apa? Lautnya biru. Ini bahasa kiasan. Karena saat itu saking banyaknya darah yang tertumpah, Fir'aun dan kemudian bala tentaranya, tumpah darah yang tumpah di situ, itulah kemudian dikiaskan menjadi Laut Merah. Tetapi juga ada pendapat yang lain bahwa ternyata kenapa disebut Bahrul Ahmar, karena dasar lautnya itu, saya lupa apakah batu karangnya atau rumput-rumputannya ternyata berwarna merah begitu. Nah, itu ada yang mengatakan demikian. Kenapa disebut Bahrul Ahmar? Bawahnya dasar lautnya merah begitu ya. Dan disitulah ketika kemudian Fir'aun ditenggelamkan, disitulah dia bertobat. Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah sebuah kebenaran. Tapi nafas sudah di mana tuh? Sudah ditenggorokan, nafas sudah ditenggorokan. Itulah kenapa taubat orang yang sudah sakaratul maut tidak diterima. Nah, makanya para jemaah sekalian, kita memperbanyak taubat. Kenapa sih? Ba'da sholat kita kemudian zikir, mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu kan kita memohon kepada Allah, memohon ampunan dari satu waktu ke waktu yang lain. Andaikan setelah itu kita wafat, mudah-mudahan yang kita baca tadi zikir ba'da sholat itu sebagai taubat kita kepada Allah, dan mudah-mudahan hal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, menjelaskan Ibnu Mas'ud serta sahabat-sahabat lainnya bahwa orang-orang kafir Quraisy saat mereka nanti berada di hari kiamat, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka,
kaum muslimin karena mereka masih ada iman di dalam dirinya setelah dosanya bersih, kemudian apa? Dipindahkan kemana? Ya ke surga. Disitulah mereka kemudian apa? Iri. Loh, kenapa kami tidak dipindahkan kemana? Ya, dan dipindahkan ke surga. Ya, kalau demikian kami ini menyesal. Kami minta dihidupkan kembali, dikembalikan kami kemana? Ya, ke dunia. Untuk apa? Untuk kami beriman. Ya, padahal kalau hal itu diberikan waktu oleh Allah untuk kembali, belum tentu mereka apa? Ya, mereka beriman, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu saat nanti di apa? Di hari kiamat. Nah, saat itulah para jamaah sekalian, ya, saat nanti seseorang sedang disiksa, disitulah kemudian Allah bertanya dalam kondisi seperti ini akan jiuna ila ghairillah. Ini kamu kira-kira sudah berada di neraka? Ya, kamu mau kembali kepada siapa? Ya, mana berhala-berhala yang dulu kau apa? Kau sembah. Katanya di sana Allah, katanya bisa apa? Katanya di sana ya sudah ada kita. Ya. Nah, ini untuk sholihin, jika kamu adalah orang-orang yang benar, tentunya kamu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah saat kita berada hidup di dunia. Ya. Fi anna asnamakum, pada bahwasanya berhala-berhala kamu alihah, ya, berhala-berhala kamu yang kamu anggap sebagai Tuhan. Fa'ajibu, maka jawablah oleh pertanyaanku. Ya Allah kan nanya mana tuh, tanya tuh sama berhala-berhala, bisa nggak dia nolongin kamu nih? Sekarang kamu ada di neraka. Awil mana atau mana yang adalah in kuntum, jika adalah kamu qauman shalihina, kaum yang benar, fa'akhbiruni, maka kabarkanlah olehmu kepadaku, anilah ghairullah, apakah ada Tuhan selain Allah, tad'una, yang kamu ya mintakan atau kamu berdoa ya kepadanya. Tidak akhir. Tidak. Ya. Jadi maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hal inilah yang apa? Yang nantinya bakal terbuka, ya, pada saat di hari kiamat. Ya, makanya ya, beriman itu bukan hanya beriman terhadap hal-hal yang nampak, ya. Apa yang nampak? Ka'bah nampak itu? Ya, nampak. Bisa ditelusuri sejarahnya, kan seperti itu. Tapi yang tidak nampak juga wajib diimani. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, orang yang beriman itu juga beriman kepada hal-hal yang gaib. Nah, di antaranya kenapa mereka beriman? Tidak beriman karena menganggap bahwa ya hal itu adalah hal yang gaib. Mana surga kan kelihatan, mana neraka tidak kelihatan. Disitulah ya apa yang dapat menjawab adalah hati alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, mereka disebut orang-orang beriman, mereka juga orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib, baik yang ada di dunia maupun nanti ketika kita semua dibangkitkan di hari apa? Di hari kiamat. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bal iyahu, ini sudah masuk ayat baru lagi. Nanti insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya, ya, setelah saya kembali dari haji, ya. Mudah-mudahan mohon doanya juga dari guru sekalian, dari para jemaah, ya, saya dan kita semua jemaah haji yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, mudah-mudahan diberikan pelajaran dan kesehatan, ya. Insyaallah saya juga nanti saat berada di tanah suci, insyaallah ya, saya doain dan semuanya, ya, biar bisa berangkat semua. Insyaallah bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Jika Allah sudah memanggil kita, Allah mudahin urusan-urusannya, Allah lancarin tuh. Nanti akan terbuka tuh rezekinya, apapun nanti akan ada. Mudah-mudahan para jemaah
Assalamualaikum